Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 1 yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, kalau sebelumnya kita mempelajari tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan lebih jauh, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Anak-anak yang berbahagia, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini dengan baik dan mencapai tujuan. Adapun tujuannya adalah agar siswa-siswi memahami, meyakini dan mengamalkan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Esa. Anak-anak yang berbahagia, Esa itu artinya satu tak berbilang, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu tak berbilang atau tunggal, dan itu bisa kita buktikan dengan cara mengenal lebih jauh makhluknya yang ada di alam semesta. Contoh, manakala kita perhatikan tatanan alam raya, ada langit, ada bumi, kemudian ada matahari, ada bulan, ada pegunungan, seluruhnya memiliki fungsi, memiliki peran, memiliki manfaat satu dengan yang lain, dan satu yang lain saling berhubungan. Dan siapa yang mengelola semuanya, siapa yang mengatur semuanya, tentu adalah Zat yang Maha Tunggal. Kenapa? Karena kalau yang mengelola lebih dari satu, maka akan terjadi benturan-benturan. Pasti pengelolanya adalah tunggal, satu tak berbilang. Pasti yang mengaturnya adalah satu tak berbilang, tunggal dan esa. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, hujan. Manakala hujan itu adalah keputusan Allah yang Maha Tunggal. Andai saja bahwa Tuhan itu lebih dari satu, maka bisa jadi mereka berselisih untuk memutuskan dan menetapkan antara hujan dan tidak hujan. Nah, ini satu contoh yang mudah kita terima, bahwa pengelolaan alam semesta adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu tak berbilang, tunggal. Sebab jagat raya dikelola secara nyata, secara baik oleh satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar anggota tubuh kita, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada mulut, dan semua anggota tubuh kita. Semuanya bergerak, semuanya memiliki peran dan fungsi dalam satu kesatuan, yaitu tubuh manusia atau anggota badan manusia. Siapa yang mengelola, siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur? Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Tunggal. Dan satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain memiliki peran yang berbeda-beda, yang satu sama yang lain saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Coba Pak Guru mau tanya, mata gunanya untuk apa? Mata untuk melihat. Kemudian telinga gunanya untuk apa? Telinga untuk mendengar. Kemudian mulut untuk berbicara. Hidung
hidung untuk menghirup udara atau untuk merasakan bebauan. Begitu banyak anggota tubuh kita yang masing-masing punya tugas, punya peran sendiri-sendiri dalam kesatuan tubuh manusia atau dalam kesatuan badan manusia. Kaki buat apa? Kaki buat berjalan. Tangan banyak sekali fungsinya, bisa buat menulis, bisa buat bermain bola atau volleyball, dan masih banyak lagi. Anak-anak yang berbahagia, kita semua layaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara bertafakur, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada tubuh kita. Walaupun anggota tubuh kita ini jumlahnya banyak, perannya berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda, manfaatnya berbeda-beda, tapi semuanya menyatu dalam kesatuan anggota badan manusia atau dalam kesatuan tubuh manusia. Dan ini bukti nyata. Kenapa? Bahwa pengaturnya, pengelolanya, penciptanya adalah Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Anak-anak yang berbahagia, oleh karena itu selayaknya kita hidup juga mengarah ke yang satu itu, yaitu mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam keluarga. Dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada saudara. Seluruhnya adalah anggota keluarga ini harus disatukan dan sama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara patuh dan taat kepada perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah praktek dari keimanan kita kepada Al-Ahadu, Allah Maha Esa. Kemudian manakala di luar rumah ada lingkungan bermain, teman-temanmu juga diajak senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersyukur atas segala karunia, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga menggerakkan dan mengajak mereka sama-sama mentaati, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tujuannya adalah satu, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembahnya, mentaati peraturannya, dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian di sekolah juga demikian, ada guru, ada teman-teman sekolah. Harusnya kita semua bertujuan untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar, dengan cara berlatih, dengan cara mengembangkan diri. Semuanya harus diniati untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, itu contoh-contoh sederhana, contoh-contoh kecil, contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akibat apa? Akibat kita meyakini bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, Allah Maha Tunggal. Maka kehidupan kita pun harus ditujukan kepada yang tunggal, harus bertujuan satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara senantiasa patuh pada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah kenikmatan yang kita terima dengan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bukti kita mengamalkan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Esa, Allah adalah Al-Ahadu kalau dalam Asmaul Husnanya. Baiklah anak-anak yang berbahagia, berikutnya adalah lembar kerja. Lembar kerja pertama adalah ayo
Insya Allah aku bisa. Lembar kerja pertama, insya Allah aku bisa. Ini berbentuk kolom-kolom, dan silakan kamu tulis, kemudian kamu checklist iya atau tidak. Saya bacakan. Yang pertama, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi anggota tubuh, iya atau tidak. Kemudian, aku bersyukur mempunyai keluarga, iya atau tidak. Kemudian 3, aku senang belajar bersama guruku. Kamu senang gak belajar dengan gurumu? Dijawab iya atau tidak, bentuk checklist. Kemudian 4, aku senang punya teman-teman yang banyak. Kemudian berikutnya, lembar kerja berikutnya adalah ayo berlatih. Ini ada 5 soal. 1, sebutkan 5 anggota tubuhmu. 2, mata gunanya untuk apa? 3, kepada orang tua kita harus apa? 4, dengan saudara di rumah kita harus. 5, kepada guru kita harus apa? Anak-anak yang berbahagia, demikian lembar kerja silakan dikerjakan, nanti dikirimkan melalui grup atau media WhatsApp. Anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.